Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kali ini akan edukasi tentang membangun komunitas bisnis koperasi anti riba kabupaten kota seprovinsi Sumatera Selatan ya, Sumsel ya, bersama Bos Indonesia ya. Sekali lagi, saya Suganto, inisiator Bos Indonesia, penggiat Germas. Germas itu adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. GKN adalah Gerakan Kewirausahaan Nasional, Germaskop adalah Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi, dan penggiat bisnis anti riba. Oke, latar belakang ya, ini latar belakang membangun komunitas bisnis dan koperasi anti riba kabupaten kota. Apa ya? Pertama, riba diharamkan oleh semua agama samawi ya, semua agama samawi mengharamkan, dan banyak sekarang masyarakat terjerat riba dan kita harus memberi solusinya ya, kita cari solusinya. Kemudian banyak masyarakat ikut bisnis legal money gym. Banyak sekarang era habis pandemi, banyak sekali orang masyarakat ikutan bisnis-bisnis yang ilegal dan perlu kita edukasi dan kasih solusinya. Kemudian belum pahamnya masyarakat tentang prakoperasi dan koperasi sebagai solusi bisnis jangka panjang sesuai konstitusi. Nah, ini penting. Ada prakoperasi ya. Tidak muncul di dua koperasi, ada prakoperasi ya. Sekolah aja ada prasekolah. Pra itu sebagai pendahuluan ya. Jadi prakoperasi sebagai penghantarnya ya, sehingga nanti terjadi koperasi adalah sudah tidak bingung atau tidak canggung lagi. Sekali lagi, ini adalah sebagai solusi ada prakoperasi, dan banyak masyarakat yang negatif tentang koperasi. Nah, ini karena banyak koperasi yang tadi bermasalah. Karena apa? Karena dimulai tidak dengan edukasi yang benar, maka terjadi masalah ya. Kemudian banyak toko warung desa kelurahan atau di Sumatera Selatan, tentu banyak desa atau kelurahan atau kampung bisa sebagai mitra partner komunitas bisnis dan koperasi dari riba. Jadi nanti bisa kerjasama ya, setiap toko atau warung ya, nanti gimana ya kerjasama dengan bos Indonesia sebagai jalur distribusi dan pelayanan. Kemudian regulasi ya, otonomi daerah kabupaten kota. Setiap sekarang daerah otonomi, setiap daerah kabupaten kota punya aturan dan regulasi masing, maka kita nanti kerjasama setiap kabupaten kota ya. Ditambah Undang-Undang 6 tahun 2015 tentang desa. Desa ini menjadi menarik, menjadi seksi karena ada budget, ada aturan yang menarik tentang desa ya. Sebagai sekarang desa sebagai tumpuan untuk pembangunan masyarakat ya. Kemudian belum ada sedikit wadah komunitas yang mengembangkan strategi komprehensif B2C, B2B, bisnis to bisnis, dan bisnis to government. Jadi ini menarik ya, gimana sinergi antara antar bisnis, antara masyarakat dan pemerintah. Nah, Bos Indonesia adalah sebagai solusinya. Oke, apa tujuan membangun komunitas bisnis koperasi anti riba? Ini adalah sebagai wadah edukasi dan praktek ya bagi masyarakat tentang bisnis online dan offline. Sekarang era O2O, offline to online, online to offline, offline mendukung online, online mendukung offline. Membangun karakter mental ya. Nanti mungkin di video yang sebelumnya tentang Bos Indonesia kita penting mental, tidak malas, tidak malu, tidak gengsi. Inilah gimana kita bisa maju, ya kan? Karena itulah yang penting, membangun mental. Kemudian komunitas bisnis, prakoperasi dan koperasi anti riba yang kita ada tahapannya ya. Kemudian ada pendampingan, kemudian tentu menjadi solusi untuk masyarakat lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Nah, kalau bicara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 34 provinsi, 514 kabupaten kota, ya kan? Nah, kalau kita bicara Sumatera Selatan adalah nanti mapping daerah kerjanya lah seperti ini. Dia terdiri dari 13 kabupaten 4 kota ya. Sumsel 1, Sumsel dari daerah kerja dibagi dua, Sumsel 1, Sumsel 2. Sumsel 1 meliputi kota Palembang, kota Lubuk Linggo, Banyuasin, ya kan, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara. Untuk Sumsel 2 lah kota Prabu Muli, kota Pagaralam, 4 Lawang, ya kan, Lahat, Muara Enim, Ogan Ilir, Oki, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Oku Timur, Oku Selatan, dan Pali. Jadi sekali lagi akan dibagi dua wilayah, Sumsel 1 dan Sumsel 2. Oke, apa itu komunitas bisnis ya? Komunitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas adalah kelompok organisme yaitu orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu, ya kan? Atau juga berarti masyarakat paguyuban. Bisnis adalah usaha komersial dalam usaha perdagangan atau juga disebut bidang usaha atau usaha dagang. Jadi, komunitas bisnis adalah kelompok masyarakat dalam usaha perdagangan yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama ya. Salah satunya adalah komunitas Bos Indonesia. Ya, Bos Indonesia mungkin sudah dijelaskan di video berikutnya tentang apa itu Bos Indonesia. Sekali lagi adalah bisnis offline dan online sehat sejahtera Indonesia atau berani optimis. Sehat sejahtera Indonesia adalah komunitas bisnis online dan offline dengan 10 bidang bisnis dari hulu dan hilir yang bersifat inklusif, bukan eksklusif. Apa inklusif? Inklusif adalah terbuka, banyak yang terlibat, banyak yang terlibat. Sekali lagi inklusif, terbuka, bukan eksklusif. Kalau eksklusif adalah khusus. Sekali lagi Bos Indonesia bersifat inklusif ya. Bisa dibuka di website bosindonesia.com, ya kan? Nah, Koperasi Indonesia, apa koperasi? Cooperation, kerjasama. Nah, gerakan koperasi ini di dunia ya, dimulai dari abad 18, lahir karena dianggap sebagai revolusi industri yang gagal, karena membawa kesejahteraan ekonomi rakyat yang kurang cenderung ke industri kapitalis. Ya, itulah yang terjadi di revolusi industri.
Namanya di Inggris berdiri tahun 1844, di kota Rochdale berdiri koperasi yang bersifat kerakyatan atau sosialis. Nah, untuk di Indonesia itu zaman Belanda atau zaman kolonial ya, dalam India Belanda itu tahun 1896 itu Raden Arya Wiriatmaja di Purwokerto adalah mendirikan koperasi sebagai solusi masyarakat yang terjerat tenaga kerja. Lagi koperasi hadir untuk memberi solusi. 1911 Syarikat Dagang Islam Bapak Haji Saman Hudi dan Cokro Aminoto juga mendirikan koperasi ya. Ini menarik. Kemudian setelah pasca kemerdekaan, yaitu konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 sangat jelas perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini menarik ya. Jadi ini lahirlah Undang-Undang 25 tahun 9 tentang perkoperasian ya. Sebagai Bapak Koperasi lah Bapak Muhammad Hatta ya, sangat konsen dan sangat mendukung dengan adanya koperasi. Nah, kalau bicara koperasi, kita ada korporasi. Nah, ini hampir mirip tapi sangat berbeda. Kalau koperasi adalah berbasic orang-orang, kalau korporasi lah kapital, cenderung modal. Nah, tahun 2012 ya kan DPR bersama Presiden melahirkan Undang-Undang Nomor 17 2012 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan konstitusi ya, karena koperasi mau dikapitalisasi dan nggak bisa. Koperasi itu harus koperasi ya, berbeda dengan kapitalis. Koperasi bersifat sosialis ya kan, beda dengan korporasi kan. Koperasi adalah kekuatan modal, kalau koperasi adalah orang-orang dan modal gitu kan itu. Oke, tantangan dan harapan. Tantangannya adalah masalah tentang 70% koperasi di Indonesia bermasalah. Masalah terbesar adalah karena tidak adanya rapat akhir tahunan, banyak penipuan berkedok koperasi. Nah, ini marak ya, karena kemudian adalah pemberian pinjaman non anggota, laporan keuangan yang tidak standar. Kita ambil dari sumber Alinea ID ya. Banyak masyarakat belum paham koperasi secara total, menyeluruh. Ya kan, koperasi tahunya koperasi simpan pinjam. Padahal ada 5 jenis koperasi, nanti kita terangkan ya. Banyak masyarakat yang sudah ikut koperasi tidak paham hak dan kewajiban yang ditambah oleh oknum pengurus yang menyalahgunakan kewenangannya. Nah, ini menarik ya. Jadi inilah yang menyebabkan banyak koperasi yang lahir tanpa dimulai dari pra-koperasi. Padahal ini ini penting ya, pendahuluan pra-koperasi sangat penting ya. Sekali lagi ini yang menjadi masalah ya, yang harus cari solusinya. Kontrol pemerintah yang kurang terhadap koperasi. Nah, ini harapannya adalah apa? Gerakan koperasi sebagai solusi ekonomi kerakyatan sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, yaitu lewat Germaskop, Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi. Sekarang lah koperasi lewat Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini banyak kemudahan ya dan banyak peluang ya. Salah satu kemudahan adalah apa? Cukup menjadi pengurus cukup 9 orang. Nanti tentu dimulai dari prakoperasi yang anggotanya nanti banyak ya kan, baru kita pilih atau yang untuk menjadi pengurus utamanya ya. Komunitas penggiat penggerak pendamping berkoperasi yang benar sesuai konstitusi. Nah, ini kita banyak penggiat-penggiat ya, salah satunya BOS Indonesia akan mendampingi, mengcoaching gimana membangun koperasi di Sumatera Selatan ya. Oke. 5 jenis usaha koperasi Indonesia. Sekali lagi, koperasi ada 5 jenis: koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi produsen, koperasi jasa, dan simpan pinjam. Sekali lagi kita mulai dengan koperasi konsumen dan pemasaran ya. Nanti kita akan bertahap. Ini menarik ya. Jadi kita bukan hanya simpan pinjam aja, ada 5 jenis koperasi. Oke, prakoperasi ini penting. Ini kata kunci prakoperasi. Koperasi belum berbadan hukum disebut koperasi. Nah, pengelolaan prakoperasi dimaksudkan untuk memantapkan aspek kelembagaan, administrasi organisasi, dan akuntansi koperasi. Nah, nanti kita sudah ada kelembagaan. Berarti kita mulai start ya. Peningkatan kinerja usaha dan aspek permodalan. Jadi kita udah punya usaha, makanya kita lewat usaha koperasi konsumen dan pemasaran. Jadi kita udah punya usaha, bahkan kita sudah punya modal di awal ya, sehingga terbentuk koperasi sudah tinggal lancarnya saja. Nah, pengelolaan ini prakoperasi diharapkan 3 sampai 6 bulan ya. Prakoperasi nanti lewat komunitas bisnis ya, yaitu BOS Indonesia akan kita lakukan pendampingan ya. Oke. Teknis 7 poin langkah ilmu pengembangan komunitas bisnis ini ada di website ya. Nanti 7 langkahnya ada 7 poin ya, 7 poin. Yang pertama adalah memahami apa itu prakoperasi dan koperasi ya. Nanti review bersama BOS Indonesia. Kemudian memahami koperasi konsumen dan pemasaran ya. Kenapa kita perlu koperasi konsumen dan pemasaran sebagai dasar pondasinya. Simpanan pokok dan simpanan wajib, karena di koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah, ini perlu kita pahamkan karena simpanan pokok cukup sekali, simpanan wajib adalah periodik ya. Nanti kita dengan belanja sudah punya simpanan pokok, simpanan wajib maksudnya ya. Nah, ini menarik. Kerjasama toko, warung, desa atau kelurahan setiap itu kan ada sebagai mitra distribusi. Nanti apa keuntungannya? Nanti kita Bapak Ibu bisa baca ya, teman-teman semua bisa baca di website ya. Keuntungannya tentu kalau toko warung di kampung atau di desa bisa kerjasama sehingga kita sinergi dengan usaha yang di wilayah. Berdayakan UMKM lokal, jadi usaha mikro kecil menengah. Nanti kita ada produk nasional, produk lokal ya, tentu nanti kita akan kerjasama ya. Ini menarik.
Koordinator kabupaten kota sebagai penggiat, perintis, penggerak komunitas bisnis bos kabupaten kota. Ini sebagai koordinator. Jadi kita ada 5 atau 9 orang yang akan kita bina untuk dididik nanti membangun setiap kecamatan, setiap desa. Tentu lewat tahapan membangun komunitas, prakoperasi dan koperasi. Nah, secara singkat seperti ini ya, membangunnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Masyarakat umum nanti masuk anggota. Bos, kita bos kerjasama dengan supplier ya, kemudian dengan toko warung sekali lagi nanti akan kerjasama. Masuk anggota bisnis. Karena bisnis tentu ada akadnya ya, tapi bukan besar, cukup dengan 100.000 ya. 100.000 itu bukan untuk admin tapi untuk belanja. Belanja nanti plus dapat kartu anggota plus prakoperasi dan koperasi. Ini menarik ya. Dengan uang 100.000 yang mungkin bisa beli bakso cuma 3 mangkok, tapi kalau mindsetnya untuk bisnis maka bisa berkembang dan memberi solusi ya. Solusi untuk baik jangka pendek dan jangka panjang. Nah, orang yang sudah menjadi anggota akan masuk prakoperasi dan akan edukasi ya, apa itu koperasi konsumen dan pemasaran lewat edukasi online dan offline, ditambah monitoring coaching lewat Bosindo Academy, sekolah bisnis, dan nanti akan masuk ke koperasi. Nah, kalau sudah terbentuk koperasi nanti akan didampingi setiap kabupaten kota ya. Nanti akan didampingi ke Dinas Koperasi UKM terbentuk, maka kita akan kerjasama dengan pemerintah, baik pusat dan daerah. Pusat nanti ada LPDP, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir, kemudian lewat NGO ada namanya non government organization lewat Maxim nanti untuk permodalan ya dan pengembangan ya nanti. Jadi lewat tahapan koperasi bukan instan tapi lewat proses. Insya Allah nanti akan bisa membantu masyarakat yang lebih sejahtera. Sekali lagi lewat tahapan yang ya kan harus dilalui, bukan instan ya. Oke, apa keuntungannya nanti kurang lebih ada 4, belanja order lebih murah ya kan, bisa untuk konsumsi itu dijual kembali dan ada nilai bisnisnya ya, karena sekali lagi ini komunitas bisnis. Kemudian bisa mengikuti pelatihan baik online atau offline. Kemudian sekali lagi udah otomatis masuk koperasi dan koperasi anti riba ya, konsumen Indonesia. Kemudian mendapatkan akses pelatihan, akses BPJS3 ini penting di wilayah terutama di Sumatera Selatan. Tentu banyak desa kampung yang banyak masyarakat yang non pegawai atau BP bukan penerima upah, petani, nelayan dan sebagainya, pedagang itu kan perlu dilindungi. Nanti dengan masuk komunitas kita bisa kita ikutin namanya BPJS Ketenagakerjaan ya, yang non pegawai atau namanya BPU bukan penerima upah. Kemudian dapat fasilitas lainnya adalah mungkin dana talangan umroh, haji, pelatihan bisnis, permodalan, kemudian beli barang cicilan tanpa bunga, dan program menarik lainnya. Jadi begitu banyak manfaat menjadi komunitas bisnis bos Indonesia. Nah, oke, segera action, segera daftar ya kan, daftar cukup ini masuk komunitas. Nanti ada silakan menghubungi orang yang men-share video ini ya, yang isi formulir, nama, kemudian desa, kecamatan, RT, RW, rekening bank dan sebagainya ya. Nanti dengan 100.000 ya kan, sekali lagi 100.000 nanti Anda akan dapat produk, bisa kopi, bisa sabun kecantikan. Untuk beli berikutnya atau repeat order bisa produk yang sama atau produk lokal ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ya, nanti contoh seperti ini dapat kartu ya, nanti dapat kartu di digital ya, nanti kita dapat kartu plus. Nah, ingat 100.000, cukup 100.000 tapi mindsetnya ya 100.000 tapi untuk usaha, maka 100.000 akan bisa berubah menjadi solusi ya. Oke. Nah, terdaftar di website. Jadi orang yang sudah bergabung di komunitas Bos Indonesia udah akan terdaftar di website bosindonesia.com. Nanti kita ada satu halaman khusus sendiri untuk setiap desa atau kelurahan atau kampung ya. Contoh ini kita ambil, ini contoh kelurahan di Palembang, ada kelurahan namanya Karanganyar ya. Nanti ada pembimbingnya, ada toko warung mitranya Bosmat, kemudian ini anggotanya, contoh ini Muhammad Tegar, anggota berapa, bisnis yang diikutin ya, nanti sangat jelas. Nah, jadi nanti orang yang bergabung di komunitas Bos Indonesia akan masuk website Bos Indonesia dan website Mitra Bisnis Bos. Jadi Bos punya partner bisnis, nanti bisa di copy, nanti ada juga website dan sebagainya. Jadi semuanya akan terdata dan terreport ya. Sekali lagi semuanya akan terukur semuanya ya. Sekali lagi semuanya masuk di website sehingga terkontrol sebagai data, big data. Intinya Bapak sekalian ini sebagai solusi. Oke. Untuk action plan teman-teman kabupaten kota ya kan, di teman-teman di Sumatera Selatan kabupaten kota yang mau ngambil ini, kita bentuk tim koordinator ya kabupaten kota sebagai penggiat, perintis, penggerak, pejuang 5, 7, 9 orang ya. Nanti kita masuk website, masuk ke kelompok, masuk grup, nanti kita akan ada edukasi online dan monitoring secara online dan offline ya. Nanti gimana membangun per kecamatan, per desa, per RT dan sebagainya, membangun jaringannya. Sekali lagi action, kita secara action. Oke. Intinya bersekalian, yuk kita ini win-win solution. Jadi kita sekali lagi kita membangun komunitas bisnis, prakoperasi dan koperasi sebagai solusi masyarakat, karena nanti akan salah satunya adalah melawan riba ya kan. Karena apa? Jelas di dalam Al-Baqarah 275 Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke, success by design.
Oke Bapak sekalian, sampai jumpa di video edukasi berikutnya ya kan. Untuk masyarakat Sumatera Selatan lebih maju, lebih sehat, lebih kuat, dan masyarakat Indonesia lebih jaya, mari kita bersama Indonesia kita membangun komunitas bisnis, prakoperasi dan koperasi untuk masyarakat lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.